Pernah kebayang nggak kalau ada sebuah alat super canggih untuk berpikir jernih yang dirancang lebih dari 500 tahun yang lalu? Bukan dari filsuf Yunani atau pemikir Eropa, tapi dari seorang cendekiawan spiritual di Afrika Utara. Nah, hari ini kita akan bongkar alat abadi ini yang bisa bantu kita memahami dunia dengan jauh lebih baik. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Sering nggak sih kita lihat judul berita, terus langsung merasa udah tahu semua ceritanya? Atau dengar satu istilah baru dan langsung mikir, ah ini pasti jelek tanpa cari tahu dulu? Nah, kecenderungan buat cepat-cepat menghakimi ini emang manusiawi banget. Tapi ini juga sumber dari banyak sekali kesalahpahaman. Pertanyaan ini adalah inti dari masalah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari masalah utamanya, yaitu soal salah menilai. Terus kita kenalan sama aturan simpel buat memahaminya. Kita bedah 3 kunci pengetahuannya, lihat gimana jadinya pas logika ketemu spiritualitas, dan terakhir, kita lihat kenapa warisannya masih relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita mulai. Oke, untuk ngerti solusinya kita harus mundur dulu. Jauh banget ke abad ke-15. Ini zaman di mana ide-ide baru dan lama tuh lagi tabrakan hebat. Dan di tengah-tengahnya, ada satu perdebatan sengit yang penuh salah paham. Masalah klasik yang, seperti yang bakal kita lihat, ternyata masih kejadian terus sampai hari ini. Jadi akar masalahnya itu ada di tasawuf atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai sufisme. Ini adalah dimensi spiritual dalam Islam yang fokusnya ke penyucian hati, pengalaman batin. Nah, karena sifatnya yang dalam dan kadang nggak bisa diartiin secara harfiah, banyak orang di luarnya cuma lihat kulitnya doang. Mereka langsung menghakimi, bilang ini sesat, itu bid'ah, tanpa coba ngertiin dulu prinsip dasarnya. Ini contoh sempurna dari menilai sebelum memahami. Nah, di tengah-tengah keributan itu, ada satu orang yang ngelihatnya beda. Dia nggak cuma melihat ini sebagai adu argumen, tapi sebagai sebuah cacat mendasar dalam cara orang berpikir. Namanya Syekh Ahmad Zarruq. Dan dia nggak nawarin argumen tandingan, tapi sebuah resep jitu buat benerin cara kita mikir. Syekh Zarruq ini benar-benar inovator pada zamannya. Waktu itu banyak yang percaya kalau spiritualitas itu soal dzauq, semacam rasa atau pengalaman batin yang sifatnya personal banget, subjektif. Tapi Zarruq melakukan sesuatu yang radikal. Dia bilang bahkan buat dapat pengalaman spiritual, jalannya harus dibangun pakai fondasi logika yang kuat. Dia seolah-olah membawa peta ke wilayah yang tadinya dianggap nggak bisa dipetakan. Dan ini dia inti dari solusinya, terangkum cuma dalam satu kalimat yang padat banget. Dengerin baik-baik ya. Berbicara tentang sesuatu adalah cabang dari konseptualisasi esensi, manfaat, dan substansinya. Wah, kedengarannya agak berat ya. Tenang-tenang, di dalam kalimat ini ada resep lengkap buat berpikir jernih. Coba kita bedah bareng. Gini deh gampangnya, tindakan kita berbicara tentang sesuatu, mau itu mengkritik, memuji, setuju, atau nolak, itu harusnya jadi cabang dari pohon pemahaman. Akarnya itu pemahaman dulu. Kita harus melakukan konseptualisasi atau tasawur dulu. Dengan kata lain, jangan ngejudge sebelum benar-benar paham. Simpel kan? Tapi dampaknya, wah luar biasa. Oke, konseptualisasi itu kuncinya. Tapi gimana caranya? Masa cuma baca sekilas aja cukup? Tentu enggak. Syekh Zarruq nggak ninggalin kita gitu aja dengan teori. Dia kasih kita 3 kunci praktis buat membuka pintu pemahaman yang sebenarnya. Ini dia 3 kuncinya. Pertama, mahyah. Gampangnya, ini tuh sebenarnya apaan sih? Hakikatnya apa? Kedua, faidah. Ini tujuannya buat apa? Manfaatnya apa? Dan ketiga, madah. Ini isinya apa aja sih? Komponennya apa aja? Nah, dengan ngejawab 3 pertanyaan ini secara berurutan, kita bisa membangun pemahaman yang kokoh dari dasarnya. Biar makin kebayang, kita pakai analogi film deh. Pas banget ini. Kritikus film yang jago nggak bakal cuma bilang, filmnya jelek. Pasti mereka bedah. Apa esensinya? Oh, ini film komedi romantis. Apa manfaatnya untuk menghibur penonton? Apa substansinya? Nah, baru di sini dia bahas, plotnya lemah, aktingnya kurang oke, kerangka yang sama persis bisa kita pakai buat apa aja. Entah itu ide, buku, atau bahkan debat politik di TV. Sekarang kita balik lagi ke TKP-nya, tasawuf. Disinilah Syekh Zarruq benar-benar nunjukin keberanian intelektualnya. Dia ngambil kerangka logis yang rapi ini dan diterapin ke bidang yang dianggap orang murni soal perasaan dan pengalaman subjektif, spiritualitas. Disinilah kejeniusannya benar-benar kelihatan. Lihat deh tabel ini, jelas banget perbedaannya. Di sisi kiri, itu pendekatan umum yang cuma ngandelin rasa atau dzauq. Nah, di sisi kanan, itu pendekatan Zarruq yang pakai struktur logika atau mantik.
Dia bukannya ngebuang pengalaman spiritual, justru sebaliknya. Dia bilang, logika itu cara kita bersih-bersih rumah, yaitu hati kita. Biar pas cahaya pengetahuan datang, tepatnya udah bantes. Jadi logika itu bukan musuh spiritualitas, tapi justru gerbangnya. Dan kutipan ini, wah, ini ngerangkum filosofinya dengan sempurna. Pikiran yang terstruktur akan menyehatkan perilaku, dan perilaku yang sehat akan memperbaiki ibadah. Lihat alurnya, buat Zaruk, mikir jernih itu bukan buat gaya-gayaan atau menang debat. Itu pondasi dari moralitas dan spiritualitas. Semuanya berawal dari satu titik, pikiran yang terorganisir. Jadi, setelah kita lihat metodenya, mungkin kita mikir, terus apa gunanya ini semua buat kita yang hidup 500 tahun kemudian? Nah, seperti yang bakal kita lihat, warisan dari prinsip sederhana Syekh Zaruk ini ternyata jauh lebih luas dan abadi daripada yang kita kira. Dampaknya itu, wow, revolusioner. Dia nggak cuma nyatuin fikih, spiritualitas, dan logika. 3 hal yang sering jalan sendiri-sendiri. Coba deh perhatiin poin ketiga. Dia bikin kontrak intelektual. Maksudnya, dia secara terbuka nunjukin cara berpikirnya, terus ngajak pembaca buat diskusi. Ini tuh ajakan buat rendah hati secara intelektual, buat ngakuin kalau setiap ide harus diuji dulu, bukan asal terima atau tolak. Dan ini poin terpentingnya. Lupain dulu deh soal teologi abad ke-15. Prinsip pahami dulu baru menilai ini adalah cetak biru universal buat berpikir kritis. Di zaman sekarang yang isinya hoaks, misinformasi, debat kusir di medsos, prinsip ini tuh bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan pokok. Jadi, ini tantangan praktis buat kita semua. Lain kali, sebelum kita ngetik komentar di media sosial, sebelum mengkritik kebijakan, atau bahkan sebelum memuji sesuatu, stop dulu sebentar. Coba lakukan proses konseptualisasi. Tanya 3 hal itu. Esensinya apa? Manfaat atau tujuannya apa? Dan substansi atau isinya apa? Lakuin itu dulu, baru deh bikin opini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Coba pikirin satu debat paling panas yang lagi terjadi sekarang. Entah itu soal politik, teknologi, atau isu sosial. Sekarang, bayangin kalau setiap orang yang terlibat diwajibkan menerapkan prinsip Zaruk ini. Pahami dulu esensi, manfaat, dan substansinya sebelum ngomong. Kira-kira seberapa beda ya dunia kita jadinya? Coba deh direnungkan.